Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Polisi mengamankan seorang selebgram atas kasus dugaan penipuan berkedok arisan online. Angkatan Laut Kolombia menyita 4 ton kokain di Samudra Pasifik. Makam di Desa Tulangan Sidoarjo dibongkar orang tidak dikenal, hingga tali pocong jenazah tersebut hilang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yulia Dwi Tari, dan inilah UNews lengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Tanjung Pinang mengamankan seorang selebgram wanita berinisial ES yang menjadi tersangka kasus dugaan penipuan berkedok arisan online. Ditemui di Mapolres Kota Tanjung Pinang, Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang, AKP Awal Sya'ban Harahap mengatakan, penangkapan tersangka berdasarkan laporan korban, seorang member arisan online berinisial NM yang merasa dirugikan oleh pelaku. AKP Awal mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, jumlah kerugian yang dialami korban dalam kasus ini ditaksir mencapai 23 juta rupiah. Sebagian uang dari arisan online yang dikelola tersangka digunakan untuk gaya hidup dan berfoya-foya. Modus yang digunakan tersangka dengan menarik perhatian para pelanggan dengan cara bujuk rayu dengan keuntungan investasi yang didapatkan. Terhadap S digunakan untuk pola hidup foya-foya, dan S juga salah satu korban dari arisan Yura sebelumnya. Dia juga anggota juga, kayaknya dia putar-putar gitu, jadi dapat ngambil dari sini tutup sini, ngambil dari sini tutup sini gitu. Nah, tapi ada sebagian juga untuk gaya hidup ya Pak ya, gaya hidup dia. Kan kita tahu bahwa Esther ini kan orang selebgram, gaya hidupnya agak high class lah. Untuk pasalnya Pak? Pasalnya yang kita terapkan itu 378 dan atau 372. AKP Awal menambahkan, kasus dugaan penipuan tersebut masih akan terus didalami. Tersangka akan dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tim UTV mengabarkan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang bocah berusia 4,5 tahun alami luka lebam di mata sebelah kiri. Diduga bocah tersebut dianiaya oleh ayah tirinya. Seorang bocah berinisial AZ berusia 4,5 tahun alami trauma karena diduga dianiaya oleh ayah tirinya. Dalam video yang beredar di media sosial, seorang wanita merekam dan berbicara kepada anak yang mengalami luka lebam di mata kirinya. AZ mengaku luka lebam di mata kirinya karena telah dianiaya oleh ayah tirinya. Bocah itu juga menyebut sempat dicekik oleh ayah tirinya yang berinisial AS, warga Belawan 1, Kota Medan. Mama pergi. Darah daging ibu. Nah, habis itu Itu tetek. dicekik ayah. Di mana cekiknya, Nek? Mau mandi. Kamar mandi. Ya Allah. Sementara itu, ibu anak tersebut mengatakan dirinya tidak mengetahui persis kejadian yang menimpa AZ karena dirinya sedang tidak ada di rumah. Saat ditanya kepada suaminya berdalih, luka lebam di mata AZ karena terjatuh di kamar mandi. Lantaran tidak terima anaknya diduga dianiaya, ibu bocah tersebut melaporkan suaminya ke Polres Pelabuhan Belawan. Saat ini terduga pelaku AS sedang diburu polisi. Muhammad Wahyu, UTV, mengabarkan. Angkatan Laut Kolombia menyita 4 ton kokain di Samudra Pasifik dari kargo kapal semi-submersibel milik gerilyawan sayap kiri yang menjadikan perdagangan narkoba sebagai sumber pendapatan utama. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani membacakan vonis secara virtual pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Donggala, Sulawesi Tenggara pada Rabu 9 Februari. Majelis Hakim dalam amar putusannya mengatakan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. Vonis tersebut sama dengan tuntutan yang sebelumnya diajukan jaksa penuntut umum. Merupakan tindak pidana
yang termasuk kejahatan yang paling serius atau the most serious crime karena berkaitan dengan masif dan luasnya daya rusak yang diakibatkan dari peredaran gelap narkotika. Sikap kami atas tuntutan putusan ini, kami masih akan konsultasi dan dengan pimpinan untuk keputusan selanjutnya sembari memaksimalkan waktu 7 hari untuk pikir-pikir. Selain menjatuhkan vonis pada terdakwa Alfian, 2 terdakwa lainnya Jaherang bin Muhammad Tahir dan Mas'ud bin Usman yang masing-masing dalam berkas terpisah divonis pidana seumur hidup. Sebelumnya, petugas Badan Narkotika Nasional BNN menangkap terdakwa Alfian bersama 3 orang lainnya, Jaherang, Mas'ud dan Huston pada bulan April 2021 lalu di sekitar perairan dekat Pulau Maputi, Kabupaten Donggala, di mana Huston meninggal dunia akibat tembakan petugas karena mencoba melarikan diri saat proses penangkapan. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Angkatan Laut Kolombia menyita 4 ton kokain di Samudra Pasifik dari kargo kapal semi-submersible milik gerilyawan sayap kiri yang menjadikan perdagangan narkoba sebagai sumber pendapatan utama. Kapal patroli penjaga pantai Kolombia menghentikan kapal selam semi-submersible di laut lepas. Saat itu, kapal sedang dalam perjalanan ke Amerika Tengah. Hasil pemeriksaan, ditemukan 4 ton narkoba jenis kokain dan 4 orang telah ditahan. Menurut Laksamana Madia Francisco Hernando Cubides Granados, Komandan Unit Pasifik Angkatan Laut Kolombia, kondisi keuangan kelompok gerilya yang tidak bersenjata dari mantan Angkatan Bersenjata Revolusioner sedang dalam krisis parah sebagai akibat operasi aparat yang berhasil. Blok Barat, Alfonso Cano kehilangan 150 juta dolar AS. Hasil penjualan obat-obatan ilegal mereka habiskan untuk pembelian senjata, penambangan ilegal, dan kegiatan kriminal lainnya. Kami telah mencegah penyelundupan dan konsumsi 100 juta dosis yang sekarang berada di luar jangkauan anak muda di seluruh dunia. Tidak akan ada generasi baru pecandu narkoba. Banyak kematian akibat kekerasan dan kematian akibat overdosis akan dihindari. Kargo itu dikemas dalam 200 tas, dibawa ke pangkalan di Tumaco, di mana para ahli memeriksa serta mengkonfirmasi isinya. Terlepas dari upaya pemerintah selama bertahun-tahun, Kolombia tetap menjadi salah satu pusat produksi kokain terkemuka di dunia. Dari Narino, Kolombia, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kepolisian Resort Bintan Timur bersama wartawan menyalurkan bantuan beras kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 sempena peringatan Hari Pers Nasional ke-76 tahun 2022. Kegiatan bakti sosial berupa penyaluran bantuan beras kepada masyarakat setempat dilaksanakan di Mapolsek Bintan Timur pada Rabu 9 Februari. Kapolsek Bintan Timur, AKP Suwardi, bersama sejumlah wartawan yang biasa melakukan peliputan di polsek tersebut, menyerahkan langsung bantuan beras 5 kg kepada setiap warga. Bakti sosial ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker hingga menjaga jarak antara satu dengan lainnya. Dalam kesempatan itu, AKP Suwardi juga memberikan ucapan Selamat Hari Pers Nasional. Jadi kami bekerja sama dengan media yang ada di Bintan Timur, kami telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bermanfaat bagi masyarakat di Bintan Timur. Para warga yang menerima bantuan beras tersebut mengaku senang dan gembira. Saya harap kompak selalu dan berita-berita yang utama diutamakan. Itu yang saya harapkan. Senang Bu ya. Apa harapannya nih Bu? Terima kasih. Jadi kita harapkan kepada rekan-rekan pers yang ada di sini agar sekiranya menjaga kekompakan profesional. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Sebuah video viral memperlihatkan salah satu makam di Desa Tulangan Sidoarjo dibongkar orang tidak dikenal, hingga tali pocong jenazah tersebut pun hilang. Kejadian tersebut membuat geger warga, diduga tali pocong tersebut digunakan untuk kesaktian dan kekebalan. Warga Tulangan Sidoarjo dibuat geger atas kejadian pembongkaran salah satu makam oleh orang tidak dikenal.
tali pocong jenazah itu pun hilang dibawa pencuri. Terbongkarnya makam atas nama Siti Kalsum tersebut diketahui pertama kali oleh penjaga makam pada Selasa kemarin. Video terbongkarnya makam ini pun viral di media sosial. Warga sekitar menduga tali pocong tersebut dicuri untuk ilmu kesaktian dan kekebalan karena jenazah tersebut meninggal pada malam Jumat Legi. Juru kunci makam Soekardi menjelaskan, makam yang dibongkar tersebut awalnya dijaga, namun karena dirinya tidak kuat menahan rasa kantuk akhirnya lengah, hingga pelaku mendapatkan kesempatan membongkar makam tersebut. Soekardi pun telah merapikan makam tersebut dan tali pocong yang hilang telah diganti yang baru oleh pihak keluarga. Zuriat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang hingga kini belum menerima kedatangan wisatawan dari luar negeri. Meskipun pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri tujuan wisata telah dibuka sepekan terakhir. Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang telah siap menyambut wisatawan melalui travel bubble. Eksekutif General Manager Bandara RHF Tanjung Pinang, Ngatimin Kamurtono mengatakan, pihaknya telah menyediakan ruangan khusus untuk menyambut wisatawan saat tiba di Tanjung Pinang. Namun hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait kedatangan wisatawan di Bandara RHF Tanjung Pinang. Pada posisi sampai hari ini, Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang secara fasilitas dan CIP-nya siap melayani kegiatan tersebut. Namun untuk calon penumpangnya hingga saat ini belum terkonfirmasi atau belum ada. Secara prosedural, jadi kita siapkan di ruangan CIP bawah. Itu untuk karantina sementara. Pada posisi itu mereka kita lakukan dalam satu ruangan yang cukup besar di sana. Kita lakukan verifikasi untuk imigrasinya dan juga kita ambil sampel untuk tes antigen ataupun PCR-nya. Ngatimin menambahkan, setiap wisatawan yang tiba di Bandara RHF Tanjung Pinang akan menjalani tes antigen terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke lokasi wisata. Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pihaknya masih mencari solusi untuk mengatasi nihilnya wisatawan yang datang di Bandara RHF. Menurutnya, masih ada beberapa hal yang akan dibahas bersama pihak travel, baik lokal maupun dari Singapura. Ada beberapa hal yang masih jadi permintaan hasil pembicaraan kita dengan beberapa travel kita dengan Singapura. Mereka minta seperti halnya orang dari Jakarta, dari mana-mana ke Singapura kan berlaku VTO. Maka teman-teman travel di Singapura, di kita juga minta diberlakukan hal yang sama. Artinya kalau mereka pulang ke Singapura tidak dikarantina di sana, tapi di PCR di sini. Ansar berharap hasil pembahasan nanti akan memberikan solusi sehingga penerapan travel bubble dapat berjalan efektif. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemerintah Kota Batam terus melakukan persiapan menyambut realisasi koridor travel bubble Batam. Salah satunya pembenahan penggunaan aplikasi khusus untuk pengawasan terhadap wisatawan mancanegara. Forkopimda Batam bersama pemerintah Provinsi Kepri dan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, melakukan pertemuan secara virtual di Pelabuhan Nong Sapura, Batam pada Rabu 9 Februari. Dalam pertemuan itu, Kota Batam diketahui belum menggunakan aplikasi khusus yang dapat memantau pergerakan dari Wisman saat tiba untuk menjalani karantina di kawasan travel bubble Nongsa Batam. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad menerangkan, hal ini kemudian menjadi perhatian khusus dari Kapolri, mengingat kawasan Lagoy Bintan telah menyiapkan aplikasi khusus yakni Bluepass. Aplikasi ini diyakini dapat memantau pergerakan dan pertemuan yang dilakukan Wisman saat berada di sana. Amsakar menegaskan akan mengikuti instruksi mengenai penggunaan aplikasi monitor presisi yang dimiliki institusi Polri, di mana aplikasi serupa juga digunakan Polda Bali sebagai upaya memantau Wisman yang tiba di Indonesia melalui koridor travel bubble Bali. Bisa dideteksi dia berkomunikasi dengan siapa, ke titik mana seandainya nanti terkonfirmasi. Jadi kita dapat
kita bisa mengetahui alur-alur komunikasi yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan itu. Nah, ternyata aplikasi itu kurang lebih sama dengan aplikasi yang ada di Polri. Polri punya aplikasi, namanya aplikasi monitor presisi. Aplikasi monitor presisi itu tadi Bali menyebutkan itu. Nah, kita coba lakukan penyesuaian lah ini. Kapolresta Barilang Batam, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengatakan, monitoring pergerakan Wisma dengan penggunaan aplikasi tersebut akan memudahkan pengawasan. Para petugas yang disiagakan di 4 kawasan resort di koridor travel bubble Nongsa Batam akan mudah mengetahui Wisma yang datang melakukan kontak dengan siapapun, guna mempermudah tracing apabila selama berada di Batam, Wisma tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Sejauh ini, Pemko Batam mengatakan belum dapat memberikan kepastian mengenai pelayaran pertama Wisma dari Singapura yang masuk ke Batam. Walau saat ini diketahui kesepakatan antara kedua kepala negara telah terjadi. Jadi mereka di situ download, jadi petugas kita juga ada TNI Polri di sini, maupun Satgas Covid, mereka ada juga aplikasi ini, ada di handphonenya. Jadi seandainya nanti wisatawan itu contohnya ya, mereka menginap di Hotel A. Ya, jadi mereka di sekitaran situ aja, seandainya mereka keluar daripada area situ, itu termonitor, itu bunyi nanti di situ. Pemko Batam hanya dapat menyatakan bahwa saat ini daerah hanya harus terus melakukan persiapan lebih matang lagi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau memberikan edukasi kepada siswa taman kanak-kanak tentang cara menyelamatkan dan melindungi diri ketika terjadi bencana. Selain edukasi melalui simulasi penyelamatan diri saat bencana, para siswa-siswi TK juga diperkenalkan jenis dan penggunaan sarana dan prasarana petugas pemadam kebakaran. Anak-anak ini juga ikut berkeliling ke mobil pemadam kebakaran. Rangkaian simulasi ini meliputi pengenalan, penggunaan, serta cara menyelamatkan diri ketika berada dalam bencana, khususnya bencana kebakaran. Kegiatan yang diikuti puluhan siswa TK ini dilaksanakan di depan kantor Dinas Damkar Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dengan edukasi ini, diharapkan wawasan siswa bisa bertambah dan bisa mengajarkan kerabat maupun teman-teman mereka. Sesuai dengan program kami, Dinas Pemadam Kebakaran akan melakukan upaya pencegahan secara dini. Terutama kami lakukan kepada usia dini, terutama khususnya anak TK maupun lambaikan tangan buat kawannya yang baru datang. Bagaimana pencegahan secara dini. Selamat datang kembali di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelaman. Sosialisasi ini terus kami lakukan. Ayo, namanya jangan salah. Dinas Pemadam. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Islam Terpadu Padang Kemangi, Khotijah menilai, edukasi yang diberikan sangat menarik. Mereka harus berlindung gitu kan, terus tidak boleh main api ya, itu sangat terkesan di mereka nantinya. Sampai di rumah seperti tadi bakar sampah harus disiram katanya pakai air gitu kan. Jadi itu saja sih kalau dari kami. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Motor metik Yamaha Fazio telah hadir di Tanjung Pinang dan 30 unit langsung ludes diserbu konsumen dalam sehari. Motor metik dengan tampilan classy dan stylish ini juga irit bahan bakar serta memiliki fitur modern. Salah satunya dapat terkoneksi langsung dengan smartphone. Motor metik Yamaha Fazio telah hadir di dealer Yamaha Malaka Abadi kilometer 9 Tanjung Pinang. Kehadiran Yamaha Fazio di dealer Yamaha Malaka Abadi juga ditandai dengan penyerahan langsung 30 unit Yamaha Fazio kepada pelanggan. Manajer Yamaha Malaka Abadi, Daniel Prihantowo menjelaskan, Yamaha Fazio memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya adalah bagasi yang luas, menggunakan kunci pintar atau smart key, hemat bahan bakar, serta memiliki speedometer digital. Selain itu, motor metik Yamaha Fazio juga dapat terkoneksi langsung dengan smartphone pengguna. Dengan demikian, para pemilik dapat mengetahui kondisi sepeda motornya secara langsung. Yamaha Fazio hadir dengan dua tipe, yakni tipe Neo dan tipe Lux, dengan harga kisaran 23 juta rupiah. Daniel menambahkan, motor metik dengan tampilan classy dan stylish ini juga telah menggunakan sistem Blue Core Hybrid yang mampu menjaga kualitas mesin dan menekan penggunaan bahan bakar. Pabrikan roda 2 satu-satunya pabrikan roda 2 yang memfasilitasi kita bisa monitor sepeda motor kita ini dengan handphone. Jadi kita mau lihat
daya baterai kita, selain ada di panel speedometer, kita bisa lihat di handphone. Dan juga kita bisa lihat konsumsi bahan bakar, ya. Konsumsi bahan bakar kita itu bisa terekod apabila kita koneksikan dengan Bluetooth ke handphone kita. Nah, kita pakai kemana aja, nah itu direkam secara sistem. Jadi penggunaan bahan bakar itu bisa. Sementara itu, salah seorang pemilik Yamaha Fazio, Abbas, mengatakan dirinya merasa senang dapat memiliki sepeda motor Yamaha keluaran terbaru ini. Ini klasiknya modern ya, terkait hal ini ya lebih mengenang hal-hal dulu ya, terkait Vespa. Nah ini terbarunya di Yamaha, jadi lebih modern, kita lebih mengenang masa-masa lalu ya. Lebih suka ke stylenya gitu yes, Pak ya? Gitu. Untuk spesifikasinya sendiri gimana tuh Pak? Kita sangat memilih ini ya, karena memang udah hybrid ya. Sudah dijelaskan tadi, udah di saat launching memang sangat luar biasa ya, gitu. Itu pilihan kami. Bagi masyarakat Kepri, khususnya kota Tanjung Pinang, yang tertarik dengan motor Yamaha Fazio, dapat langsung datang ke dealer Yamaha Malaka Abadi di Jalan DI Panjaitan, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan video selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.